Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostic. Tanpa kita sadari, ternyata manusia itu berasal dari luar angkasa. Partikel manusia itu ternyata bukan berasal dari bumi, tapi berasal dari luar angkasa. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak membahas asal-usul manusia ini atau partikel manusia ini dari sudut pandang agama ya, bukan ya. Saya mengambil dari sudut pandang sains ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah gitu, saya tetap menghargai itu. Saya tidak menyangkal itu. Jadi sekarang kita bahas dulu partikel manusia itu berasal dari mana sih? Dari bumi apa dari luar angkasa? Ternyata menurut penelitian partikel manusia itu bernama atom ternyata berasal dari luar angkasa. Jadi sekitar 70 kilogram berat tubuh manusia itu dan terdiri dari 7 miliar atom. Jadi kebayang nggak sih? Kebayang nggak, Cok? Kalau ternyata manusia itu kumpulan-kumpulan dari 7 miliar atom. Dan atom ini berasal dari mana? Berasal dari luar angkasa. Bagian daripada Big Bang dan sebagian dari bintang-bintang yang bertabrakan dan meledak. Menurut penelitian, atom ini berasal dari luar angkasa, yaitu pada saat ledakan Big Bang. Apa itu atom? Atom itu berasal dari kata Yunani yang artinya atomos. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya tidak bisa dipecah lagi, dibelah lagi. Jadi yang menemukan atom ini pertama kali seorang filsuf Yunani bernama Demokritus. Selain Demokritus, John Dalton berasal dari Inggris. Beliau ini juga mengatakan bahwa bagian terkecil atau partikel terkecil yang ada di bumi ini adalah atom. Atom ini tidak bisa dipecah lagi gitu. Itu bagian daripada terkecil partikel-partikel dari benda-benda yang ada di bumi ini. Contoh misalnya, bagian tubuh manusia kalau dipecah-pecah sampai sekecil-kecilnya, maka itu ujungnya itu ada sebuah atom. Seperti benda ini misalnya, kalau dipecah sama kecil-kecil gitu, beberapa milimikron gitu. Jadi ini juga bagian daripada atom. Sehingga bagian terkecil daripada partikel manusia itu atau tubuh manusia itu adalah berasal daripada atom. Selain atom, ternyata ada bagian partikel lain selain atom yang ada di tubuh manusia. Apa itu? Kalsium. Jadi kalsium ini membentuk tulang dan gigi manusia. Diperkirakan berasal dari ledakan bintang atau supernova beberapa miliar tahun yang lalu. Tidak hanya kalsium, ternyata neoklobasa atau pembentukan dari DNA manusia itu berasal dari luar angkasa juga gitu. Jadi ternyata kita ini seperti makhluk asing ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan manusia itu berasal dari alien ya. Itu berasal dari luar angkasa, bukan bagian daripada bumi itu sendiri gitu. Partikel-partikel membentuk tubuh kita itu bukan bagian daripada bumi kita sendiri. Apakah ini alasan yang paling masuk akal kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu mudah demam gitu, mudah sakit gitu? Karena kita itu sebenarnya penduduk luar angkasa gitu, bukan penduduk bumi ya. Ini menurut sains ya. Jadi saya akan tampil datanya ya, bukan berarti saya menyangkal yang ada di agama ya. Jadi warga Konoha kan gitu, tiba-tiba nyeletuk kan, oh kamu itu berasal dari luar angkasa gitu, kamu alien gitu, kamu Anunnaki gitu. Jadi kita pecah dulu ya bagian daripada pembahasan partikel manusia ini ya. Agama, sains, dari teori evolusi ada beberapa versi-versi ya. Jadi sekarang kita fokus pada versi sains ya. Selain nuklobasa, ternyata ada lagi gitu. Ada lagi bagian partikel manusia itu berasal dari luar angkasa. Apa itu? Hidrogen dan litium. Ternyata hidrogen dan litium ada di bagian partikel tubuh manusia. Dan ini juga berasal daripada ledakan Big Bang. Jadi bukan berasal dari bumi itu sendiri, tapi berasal dari luar angkasa. Nah, yang jadi pertanyaan yang bikin orang penasaran atau para ilmuwan itu, bagaimana ceritanya ketiga partikel-partikel yang dari luar angkasa ini bertemu gitu, seperti kalsium tadi gitu, seperti
nukleobasa gitu, seperti hidrogen dan litium ini bertemu bersatu padu gitu di dalam tubuh manusia. Bagaimana awal mulanya? Jadi awal mulanya bermula, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara urutannya pertemunya antara kalsium ini dengan nukleobasa dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan gitu, menjadi mikroba, menjadi awal kehidupan di bumi ini. Jadi saya tidak bisa mengurutkan ya. Akan tetapi ini sesuatu perpaduan yang kompleks gitu. Masih ada urutan-urutan yang missing gitu, semacam missing link. Jadi saya akan mempersimpel ya, atau mempersingkat, atau saya akan memberikan garis-garis besarnya dulu gitu. Jadi pertemuan antara bagian-bagian partikel dari luar angkasa itu, seperti kalsium gitu, nukleobasa dan lain sebagainya, litium, itu terjadi pada 3,7 miliar tahun yang lalu. Dan salah satu makhluk di muka bumi ini yang pertama kali itu bernama mikroba. Jadi mikroba ini asal-usul kehidupan di bumi. Ini yang pertama kali. Jadi mikroba ini bertemu atau bisa hidup karena apa? Karena pertemuan daripada beberapa partikel-partikel kecil tadi seperti kalsium gitu, nukleobasa gitu, litium dan lain sebagainya bertemu, menyatu menjadi satu kesatuan. Disebut dengan mikroba. Jadi bukan berarti saya mengatakan ini urutan yang pas ya, tapi ada semacam missing link ya. Misalnya ini nih kalsium gitu, terus ini nukleobasa gitu, litium dan lain sebagainya. Terus ini mikroba. Ini masih ada di sini urutannya yang missing gitu, yang tidak ketemu sama penelitian-penelitian. Nah, selain mikroba, apalagi urutannya gitu. Setelah mikroba, ternyata ada kehidupan lagi gitu. Apa itu namanya? Cyanobacteria. Jadi pengertian daripada Cyanobacteria ini adalah Cyanobacteria adalah sebuah bakteri yang mendapatkan kebutuhan energinya melalui fotosintesis. Nama Cyanobacteria ini berasal dari bahasa Yunani. Berarti biru karena warnanya, sehingga bakteri ini juga dikenal dengan nama ganggang atau alga biru hijau. Jadi Cyanobacteria ini sangat berperan penting ya untuk kehidupan di bumi ya. Dulu waktu ledakan Big Bang itu kan, bumi kita itu masih banyak seperti kimia-kimia yang sangat berbahaya. Sehingga Cyanobacteria inilah yang pertama kali menghasilkan oksigen. Cyanobacteria ini menghasilkan oksigen, banyak oksigen di bumi, sehingga bumi kita ini layak ditempati oleh makhluk hidup. Nah, apalagi urutannya setelah Cyanobacteria ini? Setelah Cyanobacteria ditemukan peneliti sebuah kehidupan baru bernama Luca. Apa itu Luca? Luca itu last universal common ancestor. Jadi Luca ini diperkirakan merupakan nenek moyang dari semua kehidupan di bumi ini saat ini. Luca ini dipercaya peneliti bahwa Luca ini adalah asal muasal daripada pembentukan sel. Udah semakin gede ya, dari pertama atom gitu, kalsium gitu, terus Cyanobacteria gitu, sekarang Luca gitu. Luca ini cikal bakal terbentuknya sel di bumi, dan sel ini bertransformasi lagi gitu, menjadi makhluk gitu, semacam makhluk yang hidup di air. Jadi para peneliti percaya bahwa awal kehidupan itu bukan di laut, ternyata di air tawar. Ada sebuah air tawar atau semacam danau gitu. Nah, disitulah awal kemunculan daripada makhluk hidup pertama, di air tawar, bukan di laut ternyata. Nah, setelah itu ada beberapa versi-versi lain gitu. Setelah daripada pembentukan daripada sel ini yang diawali daripada Luca ini, terus berevolusi ada makhluk hidup. Saya tidak bisa menjelaskan di sini karena ada urutannya yang missing gitu. Dan sampailah kepada seekor ikan Tiktaalik. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini mungkin pernah menonton film-film teori evolusi ya. Setelah diurutkan ke bawah dari simpanse gitu terus bawah gitu. Maksudnya bukan simpanse ya. Bukan. Kan banyak orang yang berpikir bahwa manusia itu berasal dari simpanse. Bukan. Kerabat simpanse lebih tepatnya. Jadi kerabat simpanse ini terus diurutkan ke bawah kan ada ikan ya.
dari laut ya, berawal dari laut. Nah, ikan ini biasa disebut dengan ikan Tiktaalik ya. Salah satu versi yang pernah dipublikasikan di jurnal Proceedings of the Nation Academy di tahun 2010-an ya. Jadi ikan Tiktaalik ini beda dengan ikan-ikan yang lain gitu. Spesiesnya beda gitu. Bukan seperti ikan yang kita makan itu ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa ikan itu asal muasal daripada kehidupan teori evolusi. Bukan ya, bukan. Ini beda spesies ya. Ikan yang kita makan sehari-hari itu dengan ikan yang Tiktaalik ini beda spesies ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa nenek moyang kita ternyata dari ikan ya. Kanibal dong. Jadi ini pemahaman yang keliru ya. Dari ikan Tiktaalik ini berevolusi terus, berevolusi di laut, berevolusi. Ada yang missing ya, yang diteliti oleh peneliti itu susah banget gitu mendapatkan ini fosil-fosilnya ya. Karena sudah ratusan juta tahun yang lalu kan, terus berevolusi dari ikan berevolusi menjadi ada seperti bukan monyet ya, agak menyerupai monyet, tapi dia sudah hidup, sudah bertransformasi ya dari lautan ke daratan gitu. Pertama agak menyerupai seperti simpanse gitu, terus berevolusi lagi menjadi seperti manusia modern. Dan itulah evolusi itu secara singkat banget ya. Kalau diteliti secara mendalam itu ada ratusan ribu lembar buku gitu. Kalau kita meneliti ini dari awal gitu, diurutkan gitu. Jadi itulah cikal bakal terjadinya kehidupan di bumi secara singkat ya. Jadi kita itu berasal dari atom ternyata, dari luar angkasa ya. Kita tuh sebenarnya bukan penduduk bumi ini, berasal daripada luar angkasa karena ledakan Big Bang yang sangat gede. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa apakah kita diciptakan oleh Tuhan gitu, kalau versi daripada agama, ya saya percaya itu, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau menurut sains ya, kalau dari sudut pandangan sains, menurut saya pribadi, Tuhan itu bisa saja ketidaktahuan kita gitu. Kita tidak tahu siapa yang mencipta kita sebelumnya gitu. Kenapa kita hidup di dunia ini, bagaimana bayi bisa lahir gitu, bagaimana dia terbentuk gitu. Kita tidak bisa menggambarkan itu dengan pemikiran kita. Maka kalau menurut saya dari pandangan sains ya, bisa aja ini Tuhan yang kita maksud. Kita tidak mengerti, kita tidak bisa menjelaskan gitu bagaimana evolusi manusia itu mulai dari atom tadi gitu, dari kalsium gitu bertemu gitu di satu tempat jadi sel gitu, jadi cyanobacteria, jadi nuka gitu, jadi ikan Tiktaalik gitu, jadi berubah sampai mirip seperti manusia modern sekarang ini. Kita tidak bisa menjelaskan itu, dan peneliti juga tidak bisa menjelaskan itu, dan para ilmuwan juga tidak bisa menjelaskan itu. Karena kita tidak bisa menjelaskan itu, maka kita sebutlah Tuhan gitu. Bisa aja menurut pemikiran saya ya, untuk mempersingkat, siapa sih yang menciptakan manusia ini, daripada kita capek-capek gitu meneliti, ya kita sebut aja dengan Tuhan. Bisa aja menurut saya pribadi, bisa aja ini adalah jalan pintas manusia menyebutkan bahwa yang menciptakan manusia itu Tuhan, biar nggak usah terlalu banyak mikir gitu. Jadi kaum agamis kan gitu kan, ngapain sih capek-capek mikir, ya pikiran kita mah terbatas gitu kan. Itu kan senjata kaum agamis yang paling kuat kan, untuk melemahkan pikiran kita. Ya logika kita kan terbatas, masih banyak yang belum kita jangkau dengan pemikiran-pemikiran yang dipikirkan oleh Tuhan gitu kan. Orang kuno kan sering berpikir seperti itu ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, Tuhan itu, kita sebut Tuhan itu karena keterbatasan kita menemukan siapa pencipta kita. Itu menurut saya, itu jalan pintas ya. Itu dari versi sains ya, bukan dari versi agama ya. Menurut saya seperti itu. Dan teori evolusi juga berkali-kali saya mengatakan sengaja dipelesetkan ya di Konoha ya. Mungkin di Konoha itu tidak percaya, atau kalau misalnya gini deh, kalau percaya bahwa manusia itu berasal daripada kerabat daripada simpanse, DNA manusia itu lebih mirip ke simpanse, maka penciptaan manusia dari Adam itu kan gugur ya. Sehingga banyak orang yang tidak percaya dengan agama. Ya bisa saja itu pemikiran daripada warga Konoha, maka sengaja dipelesetkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Sebenarnya bukan dari kera. Simpanse itu berkerabat dengan manusia, kera itu berkerabat dengan manusia, sama seperti
harimau dengan kucing. Harimau itu tidak melahirkan kucing, kucing juga tidak dilahirkan dengan harimau. Jadi ini dua hal yang berbeda, dua spesies yang berbeda. Sama seperti manusia, kucing dengan harimau itu kan mirip ya. Simpanse dengan manusia itu kan mirip kan, agak mirip ya. Dari bentuk tubuhnya juga mirip, itu punya tangan, punya kaki, punya mata gitu. IQ-nya juga mirip kok. Mohon maaf, IQ 78 mirip banget dengan simpanse. Jadi mungkin saja ya, kenapa IQ kita itu nggak berkembang gitu. Ya mungkin saja karena pemikiran tadi atau prinsip tadi itu. Kamu mah jangan terlalu mikirin Tuhan. Iya, kamu jangan mikirin dari mana kita berasal, siapa yang menciptakan kita. Cukup imani saja bahwa yang menciptakan kita itu adalah Tuhan gitu. Jadi sehingga kita berpikirnya itu tidak terlalu kritis. Ya berhenti di situ aja, stuck di situ saja gitu. Kita tidak berkembang cara berpikirnya. Mungkin saja kalau pemikiran saya ini, Tuhan yang dimaksud ini adalah sesuatu yang belum kita pecahkan gitu. Dari mana kita berasal gitu. Bagaimana bumi ini bisa tercipta gitu. Teori yang paling awal, bukan yang paling awal, yang paling baru itu kan Big Bang. Tapi kan Big Bang tidak terlalu diakui oleh kaum agamis kan. Apaan sih Big Bang? Gitu. Malah Stephen Hawking ini dikata-katain orang yang tidak beragama lah gitu. Komunis lah gitu. Malah kaum agamis itu mengata-ngatai. Padahal bisa aja mereka bantah aja gitu. Tapi mereka tidak bisa membantah sehingga mereka menghujat gitu. Kaum agamis kan seperti itu di Konoha ya, tapi tidak semua ya. Daripada mereka harus berpikir bagaimana bumi ini diciptakan, lebih baik mereka menghujat gitu, menghujat teorinya Stephen Hawking ini. Menghujat kalau saya mengatakan bahwa manusia itu berasal daripada atom gitu. Lebih baik saya dihujat gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya dihujat oleh kaum agamis yang terlalu berlebihan dalam beragama, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam nasional.